teng teng teng. Emang bener nggak ada resiko? Ya apa resikonya? Belanja kita cuma sekali seumur hidup. Berarti modal sekali. Hanya sekali seumur hidup. Terus kalau misalkan nggak balik lagi? Oke, ini bisnis sendiri. Ya kan? Tapi ini bisnisnya ngerjainnya Melia, perusahaan kan? Ya, berarti lo kerja sama Melia dong. Nah dulu dong, belum. Sabar, dengerin dulu. Kan ini kan bisnis sendiri. Berarti produknya produk kita sendiri. Nah sekarang kalau di Melia, produknya produk siapa? Ini kan modalnya belanja, berarti kan keluar duit dong. Tapi kan nggak semua orang punya duit. Kalau gua gabung, lu dapet untung dong. Kalau gitu modalin gua dulu. Ini ngeri ini pertanyaan. Kalau sohir, sebagai sohir, tahu misalkan kondisi gua nih lagi kesusahan. Nah berarti bisa dong modalin gue dulu. Ceng ceng, ngeri gua. Kan gua di bawah lo nih, yang gerak gue, yang dapet lo. Ini Melia ini memperkaya di atas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Sobat Melia di seluruh Indonesia. Bersama kami lagi di WhatsApp Sobat Melia. Olala. Sehat teman-teman semuanya? Yan, sehat ya? Dahsyat, mantap. Hari ini kita kehadiran dan mengundang Bintang tamu. Oke, siapakah beliau? Tara. Oke, saya perkenalin dulu ya. resmi. Wah, ada dia juga. Kali ini agak resmi. Yang pertama, beliau bernama Zainal Abidin Assegaf, betul? Betul. Nah, lahir di Jakarta, tentunya di rumah sakit. Hobinya jalan-jalan, travel sampai ke keliling dunia, Eropa. Dia unik deh. Dia ke Eropa sampai dia sewa mobil, dia yang nyetir sendiri dari negara ke negara, betul ya? Jadi benar hobi lu ini? Ya pokoknya senang-senang deh. Jalan-jalan yang sebenarnya jalan-jalan tuh. Semua hobi pasti senang-senang ya. Terus juga luar biasa jaringannya tersebar dari Sabang sampai Merauke. Zainal ini adalah orang yang paling tertenang di dunia, mengatasi semua masalah. Ini doang gue tegal. Terus juga beliau adalah babe dari banyak top leader. Ya, banyak yang nggak tahu nih Nal. Ya. Ya, Sebutkan. Nggak usah dong. Coba kita sebutkan. Kita sebutkan. Top leader Andi, leader Komite Nasional Bang Jufri, si Ganteng, Aziz Ali, Akram, Fikri Aljahmi, Ayu Palembang, Gina, Husbek, Udah banyak banget. Husni, Bunda Yohan, Farid Pace dan semuanya. Udah dahsyat dong. Dahsyat. Sosok yang tidak terdeteksi. Iya, luar biasa. Dan juga Nal, kesempatan kali ini gue mau terima kasih, gue berdua Dian, sama Ricky juga mau terima kasih. Karena Bang Zainal ini cukup membantu di generasi pejuang, sangat, betul ya? Sangat. Jadi, apa ya? Zainal ini biasanya apa ya? Palu gada. Apa lu minta, gua ada. Iya. Pokoknya dari perlengkapan, dari semua dah. Sampai ini juga selain yang desain Ricky, dia juga yang menyediakan tukangnya dan lain-lain lah ya. Terima kasih banyak. Sampai pemainnya dia. Iya. Makanya palu gada. Mudah-mudahan berkah, betul ya? Amin. Untuk semuanya karena ini dari kita, oleh kita, untuk kita, betul ya? Untuk membantu. Dan juga Zainal ini biasa dipanggil The Professor. Waduh. Apa ya biasanya? Apa tuh bahasanya? Master of Logic. Master of Logic. Waduh. Master of Logika. Iya. Pokoknya otaknya encer. Buat teman-teman yang nonton sekarang masih belum yakin, kita lihat nanti. Pas berarti, Beb. Dia downline pertama gue Nal ya. Oh bukan. Hah? Bukan. Fatul dulu. Oh Fatul ya? Kalau gue itu kan nyari modal dulu seminggu. Oh iya. Kalau Fatul langsung deh ganti motor. Oh iya. Lo kedua ya. Dia ganti motor langsung join. Iya. Lo kedua ya. Seminggu kagak punya modal. Minjem sana sini. Ya namanya dulu ya nasib susah ya. Aduh. Jadi itulah yang bisa saya ceritakan dari Mr. Professor, The Professor of Zainal Abidin Assegaf. Tar dulu. Apa tuh? Itu kan kelebihan. Kekurangan. Kekurangan dia, nggak apa-apa nih, jujur ya. Iya. Jujur nah, harus ikhlas dan ridho, betul ya. Zainal ini kekurangannya adalah dia adalah downline gue yang pertama jutaan rupiah per hari. Wih, itu masih kelebihan dong. Kekurangan. Ntar dulu, gue belum selesai ngomong.
Kekurangannya adalah walaupun dia yang pertama kali jutaan per hari, tapi dia pengeluarannya lebih dari jutaan per hari. Udah gue duga. Kagak bisa nabung. Tapi kan itu salah lu juga. Kok salah gue? Iya, lu waktu itu nggak pernah ngajarin gue tentang edukasi finansial. Nabung mas? Iya. Itu kan dulu. Kan kita selalu belajar dari kesalahan masa lalu. Dia selalu memperbaiki. Itu jadi kekurangannya. Di balik kelebihan ada kekurangannya, susah nabung. Udah berapa rumah Nal? Lewat. Oke, ini juga Mr. Giant. Mr. Giant, my professor, the professor. Mungkin Mr. Giant bisa sedikit bertanya. Nggak, gue banyak pertanyaan buat lo. Oh banyak ya, nggak sedikit. Jadi kita aja dong. Karena you are the master of logic. Waduh. So there is a lot of question Waduh. that you must to answer the logic answer. Apaan artinya? Karena ente master of logic, nah, gue akan punya banyak pertanyaan buat lo. Sobat Melia, ingat ya, ini bukan untuk berdebat, ya. Ini hanya buat keilmuan tingkat tinggi Mandraguna Eka Chandra Prastya Kancaparsa. Jadi ingat ya, ilmu ini bukan untuk berdebat, bukan untuk berdebat. Peng. Pertanyaan gue nih, kenapa Melia? Waduh. Ini sebenarnya sih yang bisa apa bintang tamunya mungkin mesti bukan gue kali ya. Oh nggak bisa. Tenang teman-teman. Tidak tenang. bisa. Jenal selalu awalnya begini, Tidak bisa. di atas panggung ataupun awalnya pasti dia begini. Yes. Apa ya? Tenang aja. Soalnya masih banyak lah teman-teman atau guru-guru kita yang yang itu. Iya. Tapi adanya lo sekarang Nal. Nggak bisa Nal. Dan lo adalah master of logic. Pertanyaan gue yang pertama. Dari sekian banyak yang mau akan gue tanyakan. Aduh, jadi itu tuh Iya. intinya gue diundang. Iya. Tapi gue akan jawab ya mungkin hanya menurut gue pribadi ya. Iya. Ya sebenarnya masih banyak lagi lah guru-guru kita yang jauh lebih hebat daripada gue. Mr. Professor. Daripada gue. Silakan. Kenapa Melia? Kenapa Melia? Dahsyat. Apa? Standar banget. Kagak ada. Gue butuh jawaban yang logik. Iya dahsyat. Kenapa gue bilang dahsyat? Pertama ini Melia is bisnis. Melia bisnis. Karena dia mengambil teori yang udah tua nih, yang udah lama gitu. Dengan modal kecil, untung gede. Dan di mana setiap orang, apapun latar belakang lo, apapun latar pendidikan lo, siapapun keturunan lo, apapun itu, latar belakang bagaimanapun, nggak bisa di Melia. Enggak. Itu jawaban yang udah basi. Gue butuh jawaban yang lebih logis. Karena gue nggak butuh jawaban motivasi-motivasi. Bisa. Karena banyak yang bilang, Melia itu bisnisnya nggak jelas. Okay. Karena bisnis yang nggak jelas, maka untuk menjawab bahwa bisnis ini jelas, maka jawablah secara logik. Oke. Gue akan coba jawab ya. Tapi gue nggak bisa lah kalau lo meminta sesuatu yang masuk akal atau logika gitu ya. Gue nggak bisa jawabnya langsung gue ke Melia. Tapi artinya kenapa Melia? Berarti kan kalau kenapa Melia berarti ada yang lain. Iya. Ini dari sudut pandang lo Ya, aja. nah, berarti akan jelasin lo gini. Mungkin secara umum dulu gitu. Nggak bisa langsung Melia doang ntar. Ya, Oke. lo nggak terima lagi. Nah, sekarang butuh sudut pandang lo. Gitu kan? Nih, kan sudut pandang lo. Kenapa sudut pandang lo? Tadi udah disebutin tuh siapa tuh top leadernya tuh. Apanya siapa aja tuh? Andi, Jufri, Aziz, Akram, Fikri Itu nggak Aljami, mungkin. Palembang, Itu Gina, nggak Uzbek, mungkin tuh jadi kayak Husni. begitu. Bunda Nggak mungkin Yowan. jadi kayak gitu kalau abahnya itu punya sesuatu ya kan. Nah ini kita akan menguak sisi-sisi yang belum terkuak. Betul. Oke, gini ya. Kenapa Melia? Yes. Oke, gue akan bahas tentang kita yang sebelum Melia dulu. Sehingga nanti mungkin akan ketemu kerucutnya kenapa gue ngerjain Melia gitu. Jadi menurut pandangan gue pribadi dan kenapa gue masih di Melia, bertahan di Melia ya karena gue mungkin punya pandangan ini gitu. Oke. Kenapa Melia? Karena gini, kita ini hidup kan butuh uang ya. Iya. Butuh buat selain kita punya impian, kebutuhan dasar kita dulu adalah kita bagaimana buat kebutuhan hidup kita gitu, kayak makan,
dan lain-lain lah semuanya. Ya pasti teman-teman udah tahu lah semuanya gitu kan. Nah, untuk mendapatkan penghasilan itu, kan kita nih butuh kendaraannya buat dapetin tuh penghasilan gitu. Apa sekarang kendaraannya gitu. Nah, di luaran itu secara umum yang kita lihat ini, kalau menurut pandangan saya pribadi, saya belagu bener gue. Kalau menurut pandangan gue pribadi, itu hanya ada satu kendaraan yaitu bisnis. Yes. Hanya bisnis. Jadi buat dapetin penghasilan itu melalui bisnis. Enggak. Gitu. Enggak cuman itu. Karyawan bukan bisnis menurut lo. Iya, Nah, karyawan. menurut pandangan gue itu dia lagi berbisnis gitu. Contoh, Bagaimana? karyawan apa? Pegawai. Pegawai apa? Ya pegawai, istilahnya yang digaji bulanan. Ya misalnya apa, dia kerja di mana ya? Alfamart atau Iya, di mana di gitu. mall atau di kantor-kantor yang ada di gedung-gedung gede gitu Oke, kan. kita ambil sampel simple sedikit aja. Misalnya Alfamart gitu Oke, ya. sip. Contoh, gue tanya sekarang sama lu ya. Alfamart itu bisnis apa bukan? Apanya nih? Alfamart Iya. itu bisnis atau bukan? Bisnis. Itu bisnis. Iya. Dan lu tadi kerja di situ misalkan lu tadi. Iya, iya. Oke, Misalkan gua kerja di Alfamart. Oke, misalkan lu tadi kerja di Alfamart, lu sebagai karyawan Alfamart. Oke. Tadi lu bilang bukan bisnis gitu ya. Iya. Kalau karyawan itu bukan Iya, bisnis. karyawan, ya bukan. Aha. Alfamart bisnis bukan? Bisnis. Berarti lu lagi ngerjain bisnis dong? Tapi kan nggak secara langsung. Iya, tapi Alfamart bisnis bukan? Bisnis. Berarti lu lagi ngerjain? Bisnis. Cuman emang bukan bisnis lo. Iya. Betul Oke, ya? lanjut. Bisnis orang. Betul ya, tapi itu bisnis orang. Mulai. Jadi- My professor. Mengkerucut di satu bisnis itu gitu. Jadi semuanya adalah bisnis. Cuma ada dua perbandingannya. Ada bisnis orang, ada bisnis sendiri. Ada bisnis orang itu biasanya yang kita sebut sebagai karyawan. Entah dia bekerja di situ gitu kan. Nah, ada bisnis sendiri. Nah, biasanya itu owner pebisnis itu sendiri gitu. Owner biasa kita sebut ya. Owner ya. Di sini Kenapa? Kalau misalnya nggak apa ya? Kalau misalnya guru, nah, kenapa jadi dia yang nanya? Kan biasanya dia ngajarin Sometimes beliau berpihak kepada saya ya kan untuk mendapatkan jawaban dari Anda. kita butuh penjelasan secara logika. Kenapa nggak nanya ke sini sih? Misalkan seorang guru, itu bisnis juga. Kalau menurut gue pribadi itu bisnis. Dia juga lagi berbisnis, yaitu dengan bisnis ilmu, kayak gitu. Di mana dia juga dapat penghasilan dong. Iya. Betul nggak? Betul. Nah, karena dia dapat penghasilan dari situ, nah berarti yang namanya dapat penghasilan itu adalah bisnis. Nah, apa yang dijual? Bisnisnya jasa. Jasa dalam bentuk ilmu. Kayak gitu. Ini dahsyat nih. Jadi untuk mendapatkan penghasilan sebenarnya hanya satu, Bisnis. yaitu bisnis. Lanjut, silakan. Kayak gitu. The Professor. Nah, kalau kita tanya sama kebanyakan orang, mungkin semua orang kali ya, atau kebanyakan orang lah. Kalau gue tanya gini, lu pengen punya bisnis sendiri, oke, atau lu ngerjain bisnis orang? Jawab Yan. Aku jadi nanya ke gua. Ya, iya, tanya, jawab aja. Oke. Ya rata-rata nih ya. Iya. Rata-rata ya ngerjain bisnis sendiri. Rata-rata semua orang ya, biasanya emang sering juga kan kita suka prospek apa segala macam ya. Gue juga suka sering lempar pertanyaan itu gitu. Lo pengen ngerjain bisnis orang atau bisnis sendiri? Rata-rata pengen bisnis sendiri yang dikerjain gitu. Iya. Tapi pada faktanya, oke, di sini khususnya di negara kita ini nih, di negara tercinta kita ini, lebih banyak orang menjadi karyawan atau pemilik bisnis sendiri. Jawab. Karyawan. Tapi tadi gua tanya sama lu pengennya punya bisnis sendiri. Kalau karyawan itu kan ngerjain bisnis orang. Kenapa jadi faktanya mereka bukan ngerjain bisnis sendiri malah bisnis orang? Nah, itu kenapa tuh? Nah, gue balikan nanya lo lagi kalau. Kan Kenapa sekarang tuh, kan Nak? lu bintang tamunya, lu kenapa tuh? Gue balik lagi tanya Kenapa ke lu. tuh? Nah, di sini menariknya gini. Nah, setiap bisnis ini, baik bisnis orang ataupun bisnis kita sendiri pribadi, ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Sebagai karyawan itu kelebihannya apa sih? Kelebihannya dia ini, dia nggak punya resiko. Gitu. Resikonya nggak ada, karena dia cuma modal diri doang. Modal tenaga, apa yang dia punya, tinggal kerjain. apa Makanya yang itu lebih jelas, kan? Apa yang di... Ntar dulu dong, belum. Sabar, dengerin dulu. Oke, Iya. Jangan main potong dulu. Asli. Teng, lanjut. Kelebihan dari karyawan ini, dia nggak ada resiko.
Dia cuma datang, bawa diri, ngelamar, diterima, ya udah tinggal dikerjain apa yang udah tersusun, terstruktur. Job desk-nya tuh udah tinggal dikerjain aja. Gitu. Mau tuh ntar perusahaan bangkrut lagi, apa terserah, tinggal dia keluar, ganti, cari lagi tempat, selesai. Gitu. Jadi dia nggak ada resikonya sama sekali. Resikonya nggak ada. Penghasilannya pasti, tapi itu juga sebagai kekurangan. Kalau menurut pandangan gue pribadi, itu sebagai kekurangan. Kekurangannya apa? Dia pasti, tapi terbatas. Ada tapinya. Oke. Dia terbatas. Contohnya terbatas apa? Misalkan gaji bulan ini sekian, ya bulan besok nggak jauh-jauh dari itu ya, paling biasanya sama, segitu lagi, segitu lagi. Nggak mungkin tahu-tahu jadi naiknya 10 kali lipat. Enggak, biasanya enggak ya gitu ya. Iya. Kecuali korupsi. Itu pribadi deh. Nggak tahu ya. Lanjut. Gitu. Jadi dia punya penghasilan tuh terbatas. Gitu aja. Jadi sehingga kebanyakan tuh orang itu monoton. Ya hidupnya gitu-gitu aja karena punya penghasilannya itu aja. Ya udah hidupnya itu juga begitu. Karena mau ditaikin susah dia habis itu. Kedua, dia juga punya waktu yang terbatas. Artinya dia tidak terlalu bebas gitu. Mau misalkan lo Yan, gue mau ajak Yan kita jalan-jalan yuk ke Bali misalkan. Gimana? Nggak bisa dong. Kenapa? Kan ada jam kerja. Nah, di situ. Jadi dia akan terbentuk oleh waktunya dia sendiri gitu. Dengan kesibukan dia sendiri dan mengharuskan dia harus ada di situ gitu. Karena kalau nggak dipecat loh. Nah, kebanyakan mungkin orang dia ambil yang paling amannya aja karena memang ya orang banyakan pengennya yang aman-aman aja deh. Gitu. Dia nggak punya resiko, makanya banyak orang ngambil di karyawan. Nah, kenapa dia kagak ke bisnis? Ke bisnis ini banyak orang yang udah takutin duluan gitu. Karena buat bisnis ini modalnya gede. Iya. Coba lu contoh mau buka Alfamart tadi kayak seperti bos lu. Berapa modal buat Alfamart? Iya, miliar. Gede. Iya. Iya gak? Kontrak tokonya. Kalau kita udah punya tempat, kalau belum beli atau kontrak kan gitu. Berapa duit yang setiap tahun harus dibayar? Dan udah ngontrak, udah langsung dapat isi belum? Belum. Ada yang bisa dijual nggak? Nggak bisa. Harus diisi sama dia. Diisi dengan apa? Produk-produk yang bisa dijual. Dan itu nggak kecil, gede gitu. Dari perizinan, dari apa segala macam. Anggaplah hitung-hitung berapa ya misalkan ya? 500 juta. Kan serem. Nah, dia punya resiko seandainya bisnisnya nggak jalan. Hilang ya 500 juta ya. Itu kekurangannya. Nah, tapi ada juga kelebihannya. Kelebihannya apa? Penghasilannya besar, nggak terbatas. Keuntungan tinggi. Keuntungan. Dan waktu bebas. Jadi dia bebas punya waktu gitu kan. Pemiliknya. Oke. Sebagai pemilik, owner bisnis ya dia waktunya bebas. Dia tinggal ngontrol kapanpun yang dia mau. Atau sekarang zaman udah canggih, tinggal lihat dari handphone, CCTV apa segala macam. Atau bisa ngontrol dari rumah segala macam bisa. Jadi dia punya waktu yang bebas gitu dan punya penghasilan yang besar. Oke, balik lagi. Kenapa Melia? Nah, di sini yang gue suka dari Melia ini balik lagi ke pertanyaan gue awal tadi ya. Lu lebih suka ngerjain bisnis orang atau bisnis lu sendiri kan gitu? Iya. Pasti jawaban bisnis sendiri. Iya. Nah, jadi Melia ini adalah bisnis kita sendiri di mana dia mengambil resikonya yang nggak ada dengan penghasilan yang besar. Kasih contoh gini, di karyawan tadi misalkan, apa sih yang orang suka dari kelebihan dari karyawan? Nggak ada resiko. Nah, Melia pakai. Di Melia nggak ada resikonya ya. Emang bener nggak ada resiko? Ya apa resikonya? Sekarang kita modal cuma sekali seumur hidup. Modal cuma sekali nih. Ya. Keluar duit lu ini bukan keluar duit yang sia-sia tapi belanja. Tuh. Gitu. Lanjut. Jadi, oke, kan cuma belanja kita cuma sekali seumur hidup. Berarti modal sekali. Hanya sekali seumur hidup. Terus kalau misalkan nggak balik lagi, kan modal tuh. Gini ya. Waktu lu keluar duit tadi, lu tuh keluar dapat produk yang sesuai dengan uang yang lu keluarin. Jadi nggak ada ruginya. Sama contoh kayak gini. Kayak lu tadi ke Alfamart, Lu pernah ke Alfamart? Iya. Belanja? Keluar duit? Keluar. Dapat produk? Dapat. Dapat bisnis Alfamart? Kagak. Tapi lu merasa dirugi gak waktu lu belanja? Oh, enggak. Enggak dong? Nah, sama gitu. Sama gitu. Jadi nggak ada resiko di Melia. Jadi ketika lu keluarin duit, lu dapat produk yang nilainya sesuai dengan apa yang keluarkan, bahkan lebih dari itu. Jadi kalau gue bilang konsepnya Melia ini udah luar biasa banget gitu, di mana orang memulai bisnis tanpa ada kerugian dan tanpa ada resiko kerugian. Itu pertama.
Cukup Kedua, belanja, mendapatkan bisnis. mendapatkan bisnis plus mendapatkan produknya. Iya, betul. Gitu. Cukup belanja, mendapatkan bisnis. Lanjut. Nah, yang kedua yang gini, apa sih yang dari karyawan yang kurang dari karyawan misalkan? Oh, waktu kurang bebas, terbatas. Berarti Melia nggak. Melia nggak ambil tuh. Penghasilan terbatas. Melia nggak. Sama di bisnis apa yang orang takutin adalah resiko tadi. Yang tadi udah gue jelasin tentang resiko. Di Melia nggak ada resikonya. Tapi apa yang bagus dari situ, kalau gue ambil kesimpulannya dari situ, di bisnis ini orang pengen punya penghasilan yang besar. Nah, di Melia hasilnya besar. Hasilnya besar, tanpa resiko, dan satu lagi, kebebasan waktu gitu. Tadi dulu nih ngomongin masalah waktu. Sorry nih ya, Oke. gue ngeliat nih member-member Melia nih pulang-pulang malam. Waktunya itu kan jadi lebih lama sebenarnya ngerjain Melia. Oke, Yan, gini. Dia nggak join di Melia pun dia tetap pulang malam kok. Percaya sama gue. Gimana tuh? Coba lu lebih spesifik lagi. Jadi kalau gue tuh punya apa sih? Punya Gue pemikiran. punya pemikiran tuh gini. Boleh kerja, asal jangan ganggu waktu main. Nah, artinya tadi Boleh kerja asal jangan ganggu waktu main. Asik. Apa tuh maksudnya, Profesor? Ini harus jelas loh. Ini harus jelas. Itu Karena gini loh. kalau ntar dulu ya, kalau Sobat Melia dengar kayak gini, boleh kerja asal jangan ganggu waktu main. Wah, dia langsung banyak main nih kan. Nah. Karena yang paling didengar itu kata mainnya. Iya. Oke. Silakan. Nah gini, tadi lo bilang soal tadi lo prospek sampai malam. Nah, gue prospek ke rumah temen gue, gitu. Dan sebelum Melia pun gue datang ke rumah temen gue ngobrol main, gitu. Cuma yang gue bedain di sini gue tetap main, gue tetap ke rumah temen gue, gitu kan. Nah, cuman bedanya yang gue bahas, Melia. Jadi kerjanya sambil main gitu. Begitu lebih tepatnya. Jadi, gue nggak nganggap prospek itu gue lagi kerja. Enggak, gue lagi main. Gue lagi happy di situ. Jadi, jangan lo anggap gue lagi prospek itu gue lagi kerja. Enggak, gue lagi main. Ya, seperti sebelum kita di Melia pun seperti itu gitu. Biasanya kan gitu ya. Ini gila loh ya. Kalau paham ya, kalau Sobat Melia paham. Jadi pola nggak apa-apa namanya, gue bongkar ya. Pola Zainal mengerjakan Melia ini dengan cara main-main. Tapi bukan main-main ini dalam arti ngejelekin ya, bukan Asal. bercanda-bercanda, bukan asal. Bukan. Tapi dia menganggap mengerjakan Melia adalah seperti kayak hobi gitu. Jadi dia ngerjain Melia emang gue kerjain seperti ini karena memang kayak hobi gue gitu Seperti kan. nggak ada Iya, beban maksudnya. Ya kayak main biasa. Kayak lu sebelum di Melia lu lagi main. Cuman lu kan ada perbincangan. Betul. Karena banyak loh Sobat Melia ngerjain Melia itu beban loh. Iya. Karena dia wah Pulang ini- malam, aduh, saya harus pulang malam. Pecah ban betul Iya. ya. Padahal dulunya pernah pecah ban betul ya. Kayak gitu. Oke. Lanjut. Mr. Professor. Jadi gitu. Jadi gue ngerjain seperti gue lagi main, gue asik aja gitu. Jadi gue nggak tergantung dengan waktu yang harus ditetapin gue jam segini, jam begini, nggak ada. Gitu. Waktunya kita yang buat, kita yang bikin, kita yang ini. Nah itu gue sukanya di Melia gitu. Kenapa Melia? Kita itu punya pemilik bisnis dari Melia itu sendiri gitu. Dimana modal yang relatif kecil, bahkan bukan modal lah belanja, tapi kita bisa punya keuntungan yang sangat besar. Oke, ini bisnis sendiri. Oke. Ya kan? Tapi ini bisnisnya ngerjainnya Melia. Perusahaan kan? Ya, Nah, berarti lo perusahaan kerja sama Melia dong. Ini menarik juga nih. Gimana tuh? Ini bisnisnya Melia, lo kerja sama Melia. Maksud Dian gini. Oke. Lo tadi mengatakan bahwa ini bisnis sendiri. Iya. Sedangkan lo jualin produk Ya, Melia. Iya. Sama. Oke. Nah, gimana tuh? Nah, gini. Di bisnis Melia ini sebenarnya kita independen, sendiri. Gitu. Melia ini apa? Melia adalah sarananya. Anu bukan kerja sama Melia atau ini Melia hanya sebuah sarana yang memfasilitasi orang untuk memulai bisnisnya sendiri. ada ilustrasi nggak yang lebih simple? Nah, lo tahu sekarang lagi tren-trennya e-commerce ya. E-commerce online ya. Online ya gitu ya, kayak Tokopedia, Iya. atau Shopee atau apalah terserah lah gitu kan. Dia itu adalah sarana untuk orang bisa memulai bisnisnya, dagangannya orang tersebut gitu. Memfasilitasi orang biar bisa berdagang di situ gitu. Oke. Nah sekarang yang dagang di Tokped itu yang punya Tokped apa bukan? Bukan. Tapi dia bisa dagang di situ Dagang. kok. Bisa. Berarti dia kerja sama Tokped dong.
Oh, enggak. Enggak juga, betul ya? Iya. Karena Tokped itu hanya sarana aja. Berarti kan mendingan gua dari sono kan, dari Tokped. Sekarang kan kalau Melia kan produknya dari produk Melia. Nah kalau misalkan di e-commerce kayak gitu, produknya kan gua sendiri, ya kan? Sedangkan ini bisnis sendiri kan. Oke. Kita pengen bisnis sendiri. Berarti produknya produk kita sendiri. Nah sekarang kalau di Melia, produknya produk siapa? Nah ini bedanya sama Melia gitu. Orang untuk menciptakan sebuah produknya sendiri, belum tentu semua orang bisa. Betul dong? Iya. Betul nggak? Iya. Atau lu misalnya lu mengambil produk dari orang lain untuk lu jualin, belum tentu lu menang saing. Dan belum tentu juga diterima sama masyarakat. Dan kalau terjadi seperti itu, apa bedanya yang tadi gue jelasin tadi, yang tentang bisnis tadi? Gitu. Ada resiko bangkrut, selesai. Iya. Gitu. Modal lu akan hilang di situ. Tapi bedanya sama Melia, nah luar biasanya lagi Melia, dia produknya disiapin. Sistemnya disiapin. Tuh. Karyawan udah ada yang kerjain, kita nggak pakai mikirin. Kita nggak pakai mikirin listrik, nggak pakai mikirin perusahaan. Tugas kita apa? Ngomong doang, main, ngejelasin. Oh, udah, tugas kita apa? Cuma prospek doang, ngejelasin orang. Kan gak ada resikonya. Cuma jelasin, dapat duit. Artinya gue memandang Melia ini inilah bisnis yang dimana betul-betul resiko tidak punya, tapi punya penghasilan yang besar gitu. Itu sih menurut pandangan gue. Ini kan modalnya belanja. Nah, berarti kan keluar duit dong. Oke. Tapi kan nggak semua orang punya duit. Asik. Ya punya dong. Semua orang punya duit lah. Gimana? Semua orang punya handphone nggak? Punya. Itu kan membuktikan kalau semua orang punya duit. Dan gue percaya modal terkecil di Melia itu lebih mahal handphone mereka. Gitu. Jadi semua orang punya duit ya. Sebenarnya bukan modal ya. Terus jadinya kalau bukan modal apa? Gini, gue kasih lu ilustrasi. Lu suka motor apa? PCX. Kenapa lu nggak beli? Gue udah beli Vario. Ini contoh doang. Kenapa lu nggak beli itu Vario? PCX. Kenapa lu nggak beli itu PCX? Uangnya nggak ada. Nggak ada duitnya ya? Iya. Oke, gue kebetulan punya ya. Gue punya PCX. Nah karena lu demen PCX dan lu temen gue pengen jual nih PCX ke lu. Gitu. Besok gue mau jalan-jalan luar negeri, nggak tahu ntar balik lagi sampai kagak nih kesini. Gitu. Gue pengen jual nggak mahal sih, 10 juta aja lah. Karena lu temen kan, gue tahu juga lu demen sama tuh PCX gitu kan. Jadi gue pengen jual ke lu nih 10 juta ya. Besok gue berangkat. Lo ambil gak nih kira-kira? Ya ambil lah. Kan lu gak punya duit. Kenapa lu ambil? Ya karena murah. Karena lu lihat ada keuntungan di situ, bukan karena murah. Iya, betul. Karena lu lihat ada keuntungan di situ, makanya walaupun lu nggak punya duit, lu akan cari duitnya. Jadi bukan karena modal ya. Padahal lu lihat keuntungan di situ cuma sekali. Kalau lu jual lagi bisa 20 juta, 15 juta, berarti lu ada untung dong. Iya. Nah, gue percaya untungnya cuma sekali doang. Iya. Cuma sekali doang. Tuh. Untungnya sekali, lu usahain cari 10 juta. Dan Melia kalau lu pahamin, untungnya setiap hari. Asa iya, gara-gara modal. Nggak lucu banget ya. Nggak lucu banget ya, gara-gara modal. The Professor. Bener nggak, Len? Betul sekali. Lanjut. Nah, gue ada pertanyaan nih. Teng teng teng. Lanjut. Kalau misalkan gue gabung, ya kan? Ini bicara masalah modal nih, karena rata-rata nih permasalahannya pasti orang-orang alasannya modal. Iya. Nah, kalau gue gabung, lu dapet untung dong. Asik, dapat Oke. duit. Iya. Iya. Harus pasang, dapat duit gue. Dapat duit, Iya, ya kan? oke. Kalau gitu modalin gue dulu. Ini ngeri ini pertanyaan. Bisa dong. Iya nggak? Karena dapat untung, ya dapat duitnya ya. Udah modalin dulu. Karena sohib, ya kan? benar. Sebagai Benar juga, teman. benar juga. Kan lu kan di awal kan ini gue mau menginformasi karena Iya. bentuk kepedulian gue Betul. sama lo, makanya gue informasikan Melia. Ya udah, sebagai sohib kan lo tahu misalkan kondisi gue nih lagi kesusahan ya nggak? Betul. Apalagi dia udah dapat hasil ya. Nah, nggak? dapat bonus ya kan? Nah, berarti bisa dong modalin gue. Gimana dulu. tuh? Secara kelihatannya memang seperti itu ya, Nek. Kelihatannya deh lucu. Lo gue ajak kemari seolah-olah biar gue dapat duit. Padahal kalau lo pahamin tadi, ini sebetulnya gue ngajak lo biar lo dapat duit dari sini.
Kayak gue misalkan waktu gue bergabung, ya sponsor gue yang dapat. Lu ngejebak gue loh. Berarti minjemin lo. Gue balikin deh sponsornya. Nah, tapi secara nggak langsung. Tapi kan lu punya rumah mobil. Nah itu yang gue mau jelasin. Oke. Nah, oke. Di tahap awal kelihatannya seolah-olah Said ini gitu ya, ngajak gue biar dia dapat duit. Iya. Padahal setelah gue jalanin, tanpa gue sadar ternyata dia ngajak gue ini bukan biar dia dapat duit gitu. Karena duit itu hanya efek dari hukum marketing plan. Karena gue suka pertama gue keluar duit cuma sekali seumur hidup. Berarti dia dapatnya dari gue sekali doang. Tapi apa faedahnya buat gue? Apa keuntungannya buat gue? Gue dapat ngerasain bisa dapat duit setiap hari dari sini ya. jadi gue diajak ke bisnis ini bukan karena biar apa yang gue dapat duit, bukan. Tapi dia ngajak gue biar gue bisa ngerasain bonus setiap hari melalui Melia. Nah tadi pertanyaan lu ngeri juga tuh, modalin gue dulu dong. Iya. Nah ini lucu. Lucunya di mana? Lucu. Anggap lo lagi pengen jual handphone, lo mau jual handphone ke gue, dong. Beli handphone gue dong. Berapa? Berapa misalnya lo mau jual? Coba tuh. Oke. Itu berapa lo mau jual? Misalkan 3 juta. 3 juta. Wah, coba gue lihat. Oh, boleh nih yang 3 juta yang. 3 juta nih. Iya. Bener. Ini dong yang. Lo punya duit gak 3 juta? Lo punya duit gak 3 juta? Ini cakep nih. Gue nanya sama lu, gue punya duit gak 3 juta? Iya, punya. Punya? Iya. Gue pinjem dong. Lo buat apa? Buat beli handphone lo. Lah, kan lo yang butuh. Lo tadi lo ngomong Melia begitu kan? Lo dia tadi minta modal sama gue buat gabung di Melia. Iya. Nah sama gak seperti tadi? Gue mau beli handphone lo, tapi gue minjem duit sama lo buat beli handphone lo. Jangan lo tanya lagi kayak gitu, tuh keren tuh. Itu serem hatinya. Betul. Lo bayangin kalau seandainya bisnis ini punya pemikiran yang kayak lo begini gitu. Yang punya kayak dia semua. Artinya di sini bukan perputaran uang yang ada di dunia, Iya, betul. tapi perputaran utang. Gila. Betul. Gila. Betul. Jadi kayak warung, ya nggak? Kita mau beli rokok. Mbak, ada rokok mbak? Nah, boleh dong beli rokok. Mbak pinjam duit mbak. Berapa harga rokoknya? 20 ribu gitu. Ini mbak 20. Nah ini gitu ya. Kalau pikir orang tukang ngutang kali berarti, kayak gitu ya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Ceng. Ngeri gua. Oh iya. Tapi kan ini bisnis memperkaya di atas, ya nggak? Kan gua di bawah lo nih. Oke. Ya kan? Nah, Nah, yang gerak gue, ya. yang dapat lo. Oh gimana Memperkaya tuh? di atas kan tuh. Ya hukum bisnis. Hukum bisnisnya gimana? Ya hukum bisnis gitu. Itu kan, itu udah hal yang umum tuh untuk menyerang Melia. Asik. Dan saya tugasnya untuk itu. Nah ini orang ya. Ini Melia ini memperkaya di atas. Asik. Tidak seperti bisnis lain. Yes. Hah? Nggak seperti bisnis lain. Ya masa gue ini apa jangan dong. Coba jelasin dong. Coba jelaskan secara logika dan terperinci, Mr. Profesor. Bukan motivasi jawabannya. Bukan motivasi. Gini, hukum bisnis gitu. Tadi pertanyaannya gini, lo dapet gak Nal? Dapet. Lo dapet gak? Dapat. Dapet juga Dapat. Berarti sama-sama kita dapet. Iya dong. Tapi kan lo nggak ngapa-ngapain. Nah, tapi kan gue bantuin lo prospek. Oh. Iya. Tapi lo dapet juga kan? Ya dapat. Tapi gini ya, tadi gue bilang hukum bisnis. Cuma ya ini balik-balik lagi ya mungkin karena Melia MLM kali ya. Jadi orang tuh agak kritis gitu dengan MLM. Iya. Ya tapi nggak salahin juga, emang banyak orang yang jadi korban MLM sih. Iya. Alhamdulillah bukan media gitu. Jadi orang tuh seolah-olah nggak ngelihat yang lain, dilihatnya cuma media aja gitu kan, pemberkayaan di atas. Padahal nih, kalau lu perhatiin lagi, apapun bisnisnya, apapun pekerjaannya, pasti itu memperkaya yang di atas. Contoh. Karyawan. Karyawan itu punya tahap-tahapan itu. Kalau di Supervisor lah. Di pekerjaan ya biasanya ada tingkat-tingkatan nih. Dari karyawan, terus supervisor, apa sih? Supervisor. Terus apa lagi di atasnya lagi? Manager. Apa ya? Ya pokoknya gitulah. Oke. Terus di atasnya lagi? Kepala bagian gitu. Terus di atasnya lagi? Dirut. Dirut. Oh, oke. Di atas lagi?
Owner. Oke. Owner. Pertanyaannya, ini yang di bawah-bawah ini nih memperkaya siapa? Dia kerja buat siapa? Ya buat itu si owner. Memperkaya di atas dong. Memperkaya di atas. Kuli. Hah? Kuli. Kuli. Dia Kuli punya bangunan. ada stepnya juga tuh sama Nah, tuh. kayak gimana tuh? Dari kenek, punya tukang. Hmm. Tukang punya mandor. Mandor punya PT. Gajinya gedean mandor daripada tukang ya. Iya betul. Nah. Kayak gitu juga kan? Punya PT, habis itu PT baru punya Memperkaya yang konsumen. atas. Memperkaya yang di atas dong. Tapi kan ini bisnis, kan ini kan bisnis sendiri. Oke, lu beranggapan gini, kalau lu punya bisnis, lu punya toko, berarti gitu maksudnya? Iya, berarti kan gue bisnis sendiri. Memperkaya Berarti kan sendiri gitu ya? Iya dong. Iya, oke. Toko apa nih? Yang lu maksud, lu punya toko apa misalkan? Minyak wangi. Oke, minyak Toko wangi. toko kue. Kue. Toko kue, jadilah toko kue. Enak gak kuenya? Oh. Oh, Ntar bawa dong, bawa mari, cobain. Oke, contoh toko kue. Toko kue lu mungkin berasa lu bikin kerajinan sendiri, lu merasa lu lagi gue dagang bisnis dan gue akan memperkaya diri gue sendiri. Iya, iya. Betul ya? Iya. Bahan kuenya dari mana? Ya kan gue modal. Apakah yang jual bahan itu ikut lu dagang kue juga? Hah? Ya kagak lah, kan gue bikin Ya sendiri. berarti lu memperkaya dia dong punya bahan. Benar. Betul ya? Gue tambahin, gue bantuin nih, gue bantuin. Lo alhamdulillah. jualnya di mana? Lo jualnya di mana? Hah? Di toko. Toko Iya, lagi. Tokonya lo sewa kan? Iya. Nah, berarti lo memperkaya yang punya toko, bener nggak? Betul. Tahu. Lo physical distancing lupa. Ya udah kan ada bisnis, mau itu apa lagi? Kan lagi udah. Lo mau bisnis apapun, lo mau kerja, mau bisnis apapun, udah pasti ada sangkutannya sama yang ke atas gitu, udah pasti. Nah, artinya gini ya, kalau lo punya pertanyaan itu berarti lo nggak senang dengan memperkaya di atas dong. Ngapain lo ajuin pertanyaan itu kalau lo, tapi lo tetap melakukan itu kan gitu? Iya, betul. Betul ya? Iya. Nah, cuman jadi pertanyaan gue bingung juga gimana cara lu mencari duit atau mencari penghasilan kalau lu takut memperkaya yang di atas, sedangkan semuanya begitu. Lu berarti nggak boleh lo Betul, cari betul, duit. Astagfirullahaladzim. Iya dong? Tunggu, iya. Memperkaya yang atas ya. Tadi Jenal ngomong apa masalahnya? Tukang. Lebih kaya mandor, ya nggak? Betul. Akhirnya yang paling kaya owner. Berarti memperkaya owner. Terus juga jualan kue, betul ya? Karyawan. Iya. Sama bahan-bahan kue, Iya, memperkaya memperkaya bahan bahan. kue, ya nggak? Iya dong. Terus Tadi karyawan ada step karyawan, supervisor, ya, dirut. Yang paling kaya tetap yang paling atas, betul ya? Iya. Nah, gimana dengan Melia? Gimana dengan Melia? Itu Melia Nah, gimana? jadi kalau lo paham dengan Melia yang tadi gue jelasin, oke, Melia ini tidak memperkaya yang di atas. Kenapa bisa? Kan lo plan gue. Karena gini, Melia ini pertama seperti dia kayak lo nih gini Yan, buka kos-kosan misalkan, satu pintu sama 10 pintu, mana lebih untung? 10. 10. Buka hotel satu kamar sama 100 kamar, mana lebih untung? 100. Nah artinya modal awal itulah yang menentukan penghasilan lo mau berapa. Lo pengen punya penghasilan lebih gede dari gue? Ya. Nah, gue kan join 7 deh. Ya. Gue join 7. Ah. Oke, lo join 15. Udah pasti. Nanti akhirnya gue akan kalah penghasilannya sama lo. Tuh, Gitu. Udah kan tanah gitu ya? Mr. Professor. Lalu gue. Teng 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 teng. Ntar gue nyari kesalahan lagi nih. Gue yang ngajarin, gue yang bina, gue yang capek. Lo bisa kalau lebih gede daripada gue. Teng 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 teng. Oke. Ya dia masih nyari lagi. Cari-cari orang. Nah. Cari-cari orang. Ini bisnis cari-cari orang. Dia lupa kemarin dia bikin video. Tentang cari-cari orang. Oh, iya. Makanya pelajarin. Pelajarin. Pelajarin lo, tonton kemarin tentang cari orang. Bukan cari orang, cari omset. Elah. Tapi bukan itu. Ah. Ini kan maksudnya Lagi. kalau misalkan semua orang udah pada join semua. Gimana Terus? dong? Dicari di bulan lah. Ya, maksudnya nggak gitu juga. Serius carinya ini masih gimana nih? Serius Ya nih. nggak mungkin ya. Karena tingkat kelahiran, oke, jauh lebih besar daripada tingkat orang kememberan. Oke. Teng teng. Teng, teng. Oh,
Nah, nggak ada Tentang lagi. ini, gengsi. Asik. Jadi ini bisnis, maaf aja nih. Ini Melia MLM ini kurang bergengsi. Bahkan nggak bergengsi kayaknya. Ketus gila deh, ketusnya cocok emang. Punya koleksi pertanyaan gitu. Iya, gengsi banget asli beneran. Makanya gue nggak pede untuk yang namanya jelasin tentang apalagi yang berbau-bau Melia, MLM. Ya. Ya nyarinya gengsi sih, bukan nyari duit. Jadi mungkin lo anggapnya ngerjain Melia ini nggak bergengsi. Iya, sehingga jadi nggak percaya diri. Nyarinya gengsi kali, bukan nyari duit. Kalau gue sih nyari duit. Coba dijelaskan. Oke, gini. Yang menurut lo gengsi ini apa nih gengsi ini? Ya apa pekerjaan apa yang lo anggap gengsi? Bisnis apa yang lo anggap tuh lo bakalan lo merasa gue gengsi gitu. Tambang. Tambang, Batu oke. bara. Tambang batu bara, tambang minyak. Oke. Bu ini, kenapa lo anggap itu jadi kerjaan yang bergengsi? Gede duitnya. Ya, Gede duitnya. bisnis besar. Bisnis besar. Ya kan, hasilnya besar. Oke. Dan lebih bergaya ya. Asik. Enak gitu katanya orang ya, kerjaan lo apa? Iya. Tambang. Ah, terus bisnis apa yang lo anggap nggak bergengsi? Jualan kodok. Gila lo ya. Lo gila lo. Ya, Tapi benar, masuk akal, masuk akal. Silakan jawab. The Professor jualan kodok. jualan kodok sama pebisnis tambang. Ya iyalah. The Professor. Jualan. Ya, Aplen nggak bantuin sih. No. Oke, gua kasih ilustrasi gitu ya. Anggap lu jualan tambang betul. Ya lu bisnis tambang gitu ya. Dengan hasil mungkin 100 juta gitu ya. Iya. Berapa ya? 100 Oke. juta apa ya, berapa gitu kan. Dengan modal yang mungkin 10 miliar lah. Miliaran ya, miliaran lah pastikan gitu ya. Sama lu misalkan jualan kodok. Iya. Yang modalnya jauh di bawah itu, oke, paling berapa sih jualan kodok? 10 juta. Gitu kan? Ternyata lu bisa puterin itu bisa buat penghasilan juga sama 100 juta gitu ya. Oh, hasilnya 100 juta. Kira-kira lu gimana tuh? Lu pilih yang mana itu? Ya kodok lah. Kok nggak gengsi? Ya kan modal kodok murah. Untungnya sama 100 juta juga. Pertanyaan gua kedua sekarang. Oke. Oke. Lu bisa nggak menciptakan kodok lagi, orang jual kodok lagi dengan penghasilan yang sama sama lu? Ya nggak mau lah. Kesaing dong bisnis lu, iya nggak? Iya. Nah, di sini Melia Yan, lu ini ngajak orang bukan ratusan juta lagi gitu. Dan lu bisa ngajak mereka ini biar punya penghasilan sama lu. Lah, gengsinya di mana? Tuh. Kan gitu ya. Betul, betul. Gue nawarin orang nih sekarang, nawarin Melia. Nawarin biar punya penghasilan 100 juta contoh misalkan. Lah masa gue gengsi? Lah gue buat jual barang aja yang orang keluar duit dia nggak dapat penghasilan. Lah gue bisa nggak gengsi, apalagi gue buat nambahin dia biar punya penghasilan. Jadi lo mau nyari duit apa cari gengsi? Iya, duit. Gue enggak, dua-duanya. Kok dua-duanya? Dari Melia gue bisa dapetin. Gue gengsi gue dapet, duit gue dapet. Teng 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 teng, babak belur. Nggak punya temen. Maksud lo? Ya. Maksudnya? Ya gue nggak punya banyak temen. Dan nggak punya temen juga pokoknya yang mau gabung kayak bisnis-bisnis kayak begini. Oke. Aneh-aneh ya. Iya, wajar dong. Oh iya Gua benar, nggak punya- wajar. Gue nggak punya Wajar. teman yang suka sama bisnis-bisnis kayak Betul, begini. Maka gue MLM. menganggap gue nggak punya temen untuk urusan bisnis MLM kayak begini. Ya udah ntar gue temenin dia kesian banget sih. Maksudnya gimana? Maksudnya gimana nih? Gini, gue tanya lu sekarang punya temen nggak yang sama kayak lu nggak punya temen? Mr. Profesor. Ya udah ajak dia aja. Ada dia. Itu ada, dan lu bisa ngajak dia. Gitu. Nah nanti dari dia bisa kita kembangin lagi. Yang nggak punya teman lagi kita kembangin lagi. Berarti ngumpulin Temen yang teman-teman yang nggak punya banyak teman. Iya. Jadinya banyak temannya gara-gara ngumpulin teman yang nggak punya banyak teman. Betul. Nah begitu aja Yan, begitu tuh, bisa kaya dari Melia, bisa punya hasil di Melia, gitu. Kenapa? Ya mungkin temen lu terbatas, tapi gue percaya temen-temen ke temen-temen itu nggak terbatas,
Nah itu teman yang nggak terbatas itulah yang akan membuat lu punya penghasilan tiap hari dari Melia. Tuh, bro. Luar biasa. Teng 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 teng. Dahsyat. Nggak boleh, gue harus negatif. Gue nggak punya banyak waktu karena gue ada kerjaan. Kan Instagram Orang bisa sibuk, orang Iya. sibuk. Kan gue orang sibuk ya kan. Gue adalah manusia paling sibuk di dunia dan setiap waktunya gue habiskan dengan aktivitas yang membuat gue nggak bisa kerjain itu bisnis. Asik, gila. Ya, Melia kan makan waktu dong, ya nggak benar dong. Dan gue dengan kesibukan gue itu akan mengganggu gitu. Jadi gue nggak punya waktu. Iya. Perasaan waktu gua sama waktu dia sama 24 jam. Ya, sama ya Tapi kan dia sibuk aja. Gua juga punya. Lu Busy man. Busy man. aduh, nah kita punya sama-sama punya waktu. Kenapa gua bisa lo kagak ya? Nggak punya waktu kenapa? Kerja. Kerja gue nih jam 7 sampai jam 4 sore. Habis itu gue kan harus pulang terus istirahat. Kerja buat apa? Ya dapat duit. Ya dapat duit. Iya. Perasaan banyak juga orang bekerja ya masih ada waktunya gitu. Iya Mat, karena top leader ahli gitu ya. Waktu gabung di sini kan dia lagi kerja pada waktu ini. Dan padat juga sih. Iya. Tahu sepadat dia apa? Pura-pura padat. Oh iya. Dan dia bisa gitu, maksudku itu dia bisa gitu. Nah, dan gini ya, gue kadang-kadang emang juga suka heran gitu sama orang yang dia dengan alasan kerja gitu ya, dengan alasan kerja tadi, sehingga dia tidak bisa mengerjakan bisnisnya sendiri dengan alasan itu. Nah, gue tuh agak-agak gimana ya, lucu juga gitu ya, agak lucu gitu. Tadi kan kita sepakat ya, kalau kerja itu adalah kita kerjain bisnis orang kan gitu ya. Oke. Nah, gue jadi suka lucu juga gitu sama teman-teman sobat Melia. Asik. Sama teman-teman sobat Melia. Seperti kayak lo tadi gitu ya. Bilang nggak ada waktu untuk kerjain ini gitu. Tapi lo punya waktu, bahkan lo habisin waktu lo di situ buat ngerjain bisnis orang gitu. Nah, terus lo nggak punya waktu buat ngerjain bisnis lo sendiri. Lu contohin. Aneh ya? Contohin. Contoh gini, lo punya toko kue, oke, lo tutup toko kue lo, oke, nah terus lo buka toko orang, ya lo kerja di toko orang, lo buka toko orang dan lo jagain di situ, lo kerja di situ, lo habisin waktu lo di situ buat toko orang, sedangkan toko lo sendiri lo tutup. Emang begitu ya orang nyari duit ya? Enggak lah. Ya enggak. Itu Mas Kakmat udah. Dia jujur sekarang hati. Tahu dulu. Gue masih ada yang. Teng. Mr. Profesor. Nyambung nggak nih Sobat Melia? Gue rasa nih ada yang nggak nyambung nih. Maksud Bang Jenal gini, banyak juga member Melia dia kerja. Ya betul ya, betul. Dia kerja tapi dia nggak terlalu ngerjain Melia. Logikanya dia sebenarnya punya toko kue, tapi dia nggak manfaatin di punya toko kue dia ya. Tapi dia tutup toko kue dia malah kerja di toko kue orang lain menjadi karyawan untuk memperkaya pemilik toko kue tersebut. Kalau ditanya sama dia, kenapa lo nggak buka toko kue lo? Nggak pasti soalnya. Terus yang pasti gimana? Ya gue kerja di toko kue orang gitu kan. Iya. Dan ada lebih lucu lagi. Lebih lucu lagi Melia gini. Lucunya lagi gini. Ada dia berhenti ngerjain Melia. Iya. Karena jaringannya nggak jalan. Apa downline-nya nggak jalan? Iya betul. Downline-nya dia nggak jalan. Dia bilang gini. Gue udah berhenti Melia deh. Kenapa lo gini? Jaringan gue udah pada nggak jalan. Jaringan itu kan berarti kan anggaplah kalau di toko itu kan omset gitu kan, pembeli gitu kan, pembeli. Nah ceritanya gini, anggap gue punya toko, langganan gue Dian langganan gue nih, beli terus. Akhirnya Dian nggak beli lagi man, Dian nggak beli lagi. Gue tutup toko gue. Ditanya sama lo kenapa tutup toko gitu kan? Lo kenapa tutup toko? Dian nggak beli lagi. Cari pelanggan baru.
Oke, next. Time next. Gua cari Teng dulu. teng 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 teng. Oh iya. Gua mau gabung. Tapi gua nggak dapet izin dari orang tua gue, dari pacar gue, dari keluarga gue. Soalnya ini MLM. Gimana? Melas hati gue. Ini gue mewakili nih. Hajar Mr. Gue Profesor. mewakili. Dia temen gue. Temen gue. Waktu dulu gue ajak dia bolos sekolah. Gue ajak bolos dia sekali di situ. Yang, cabut sekolah yuk. Udah gurunya nggak enak nih. Gue bilang. Dia ikut. Waktu itu lu izin sama orang tua gak? Ayo loh. Tapi ini kan bisnis baik-baik, ya kan? Masa, gue harus jujur dong. Iya enggak, waktu itu gue pengen tanya dulu, lu waktu itu izin sama orang tua gak? Kagak lah, kan nggak baik. Itu kan karena nggak baik. Ntar diomelin sama orang tua, soalnya itu nggak bagus. Nah ini kan bisnisnya bagus. Iya. Gue harus jujur dong, supaya dapat berkah. Oke. Nah ini lucu ya. Gila yang buat negatif ya dia nggak pernah ngomong. Betul. Giliran yang positif pakai izin sama orang tua. Supaya Iya. berkahnya lebih. Betul juga meningkat sih, Nal. lagi. Memang buat berkah. Iya. Ya, iya, cuman dia kan salah nyampein. Pastinya. Kenapa lu gak diizin sama orang tua? Karena apa itu biasanya? Nay? Karena waktu lu gue lagi jelasin aja, pertama lu banyak pertanyaan, tahu nyambung apa kagak? Kedua, yang gue sampein itu ke lu, gue yakin nggak 100% lu ambil, lu tangkep. Nggak, lu terima langsung sama gue. Berapa persen kira-kira lu terima tadi omongan gue? Rata-rata biasanya. Kata-kata dia, nggak tahu deh ukurannya pakai persen atau pakai apa lah. Di pokoknya. bawah Anggap 10%. 50% ya. Oke. Terus Terus, boleh. nah 50%. terus sekarang lu ngomong sama orang tua lo. Orang tua lu nangkepnya berapa banyak? Terus gue gimana dong caranya? Nah, lu ajak gue dong buat bantuin lo. Ini cakep banget nih, cakep banget Sawa. Bener. Nah sekarang yang lu omongin sama orang tua lu berapa? Ya wajar lah orang tua lu ngelarang. Kenapa? Paling orang tua lu ngehnya paling cuma sama apa? MLM gitu ya biasanya ya? Betul. Mama, Ya, itu dia. Mama, aku dapat bisnis nih luar biasa. Modalnya 5 juta, hasilnya jutaan per hari, tiap hari masuk. ya dianggap gila. benar. Banyak loh sobat media begitu. Iya nggak? Iya lah. Betul lah. Bagaimana bisa masuk akalnya di mana gitu? Dapat modal 5 juta, Betul. dapat jutaan per hari tiap hari Hati-hati dapat. anak-anak, kamu ditipu. Nah itu. Nah, jadi wajar kalau orang tua lu ngelarang dan dia nggak salah gitu untuk ngelarang lu. Nah, gimana caranya Yan? Lu ajak gue buat gue ngomong bantuin ke orang tua lu. Kalau tetap dia nggak ngizinin gimana? Nah, kalau dia ngizinin? Enggak, misalkan nih dia nggak tetap nggak ngizinin. Ya kalau dia ngizinin gimana? Nggak ngizinin, karena ini MLM nggak ngizinin. Ya udah ya kalau berarti diizinin ntar orang tua lu jadi dolan dia. Jangan lah. Berarti Gitu. dia yakin lah sebenarnya. Teng. Nah, lo kan ngomong bisnis nih. Kalau gue buka warung, kan orang yang nyari gue. Asik. Kalau emang orang yang nyari lu, kenapa lu buka tuh warung? Kan orang yang nyari lu. Teng. Oh iya, ini bukan bidang gue. Gimana dong? Terus gue mesti dipaksa gitu buat jalanin bisnis ini yang bukan bidang gue? Astagfirullahaladzim. Berarti lo lagi beranggapan Tuhan itu memetak-metakan rezeki gitu. Ini bidang gue, ini bidang ini, ini bidang ini. Ya nggak gitu ya. Berapa banyak sarjana ini kerjanya di sini, sarjana ini kerjanya di sini, sekolah ini kerjanya di sini, yang ini kerjanya begini, yang nggak lulus jadi bos. Jadi nggak ada bidang-bidangan ya. Teng. Kalau gue nggak bisa ngomong gimana? Nah itu ngomong. Bukan, maksudnya gue ngomongin bisnis Melia, gue nggak bisa jelasin. Emang yang nyuruh lu jelasin siapa? Ya kan, oh iya nggak Nah, ada. gue ntar yang bantuin jelasin lu. Oke. Tenang bro. Teng. Anggap nih gue mau join 7 paket. Oke. Gimana caranya gue bisa balik modal cepet? Waktu lu gabung kan udah balik modal dapat produk. Iya kan belum. Waktu lu duitnya, biar lu dapat jumlah belum, duit iya, gitu. iya. Nah, gampang.
Lo tinggal cari dari temen-temen lo yang semua temen-temen lo, mantan pacar apa segala macam tuh, tetangga, semua deh, sekolahan. Ya. Lo kenalin ke gue, 4 orang aja yang gabungnya sama kayak lo, itu udah balik. Sisanya, untung seumur hidup, dup. Nah pertanyaannya sekarang, kapan lo mau kenalin temen-temen lo ke gue? Oke. Teng. Babak belur. Gue ngeliat temen gue jalanin Melia, tapi nggak sukses tuh. Lo kuliah? Kuliah. Ada temen lo yang nggak lulus? Ada. Iya. Ada yang lulus ada? Ada. Lo ikut yang mana? Yang lulus. Ya udah. Jadi lu belajar emang lulus lah. Kenapa lu jadi belajar ikutin orang yang nggak lulus? Teng. Udah masih mikir nanya aja lagi. Tahu dulu nih, masih ada pertanyaan yang masih banyak bener deh, Pak. tertanam di benak gue. Asik. Apa tuh? Gue kan ketika gabung nih, ya kan? Gue kan disuruh untuk yang namanya training. Kenapa harus training? Kenapa harus Training. Bayar lagi. Bayar? Lu bayar lu ketawa ya. Gue serius ini gue. Tahu gue ketawa lu. Bayar lagi begitu lagi. Gue kan harus negatif. Kenapa harus training? Lama kan tuh? Kamu nyuruh gue training ngapain sih? Jawab. Kenapa harus training? Dan akhirnya ngeluarin duit lagi setiap bulan. Bisa bawa motor? Bisa. Bisa. Ya bisa. Kenapa bisa? Ya kan belajar. Emang nggak langsung bisa aja begitu? Ya belajar dulu. Oh belajar dulu. Iya. Karena belajar jadi Bisa. gitu ya. Nah sama, gimana lu bisa dapetin penghasilan dari media ini jutaan per hari tanpa belajar? Tuh. Gak mungkin lah. Tapi kalau belajar sama lo doang, nggak perlu training, emang kenapa? Beda aura dong. Lo mesti tahu dari banyak guru-guru gue di tempat training itu, dan lo mesti tahu dapat ilmunya dari mereka. Soalnya gue ngeluarin duit mulu tiap bulan. Gini ya, gue jelasin sama lo gini ya. Dalam mencari rezeki, kita kan lagi cari rezeki, cari duit di sini ya. Tapi rezeki itu banyak ya. Ya, bentuk dari rezeki itu banyak, ilmu rezeki, penghasilan itu rezeki, napas banyak lah, rezeki itu banyak. Gitu. Nah, Tuhan itu tidak pernah membatasi rezeki buat hambanya, nggak pernah. Rezeki Tuhan itu luas. Contoh, napas. Rezeki bukan napas. Rezeki. Kita mau ngambil bebas gak? Bebas. Bebas, gak dibatesin ya. Ada yang ngambilnya begitu, ada yang biasa aja. Terserah dia. Tuhan gak pernah membatasi. Tapi yang membatasi itu adalah bagaimana cara kita mengambil rezeki tersebut. Gitu. Atau ikan di laut, banyak. Banyak banget ya. Kalau lo mengambil ikan di laut, kira-kira menurut lo dibatasin nggak sama Tuhan? Lo ngambil 2 aja? Enggak. Terserah kita mau ngambil seberapa banyak rezeki tersebut ya. Ada orang, gue kasih contoh lagi. Ada orang mancing dengan 1 kail. Ada orang yang mancing melalui langsung 3 kail. Kalau dia mancing dengan 1 kail, kira-kira dia per sekali dapat berapa ikan? 1 ikan. Karena pakai 1 kail doang. Gak mungkin kan langsung 2 kan ikannya. Buntutnya ikut gitu. Iya. Gigit nggak mungkin. Peluangnya. Iya. Peluangnya hanya 1 ikan sekali dapat. Gitu ya. Nanti dipancing lagi kan gitu. Iya. Ada orang yang mancing langsung dengan 3 kail. Ada kemungkinan nggak langsung dapat sekali 3? Ada. Iya dong? Tuh. Berarti 1 sama 3 kail lebih besar mana? Peluangnya. 3. Ada lagi orang mancing dengan jaring. Lebih banyak nggak dari yang 3 kail? Lebih banyak. Lebih banyak. Ada juga orang dengan pukat harimau. Oh itu ada batu-batu kecil tuh, kangkut tuh. Artinya peluangnya dengan pukat harimau gimana? Lebih besar. Lebih besar lagi. Nah pertanyaan gue gini ya. 1 kail, tahu nggak kalau dia pakai 3 kail, jauh lebih besar peluangnya mendapatkan rezeki tersebut, lebih banyak mendapatkan rezeki tersebut dibandingin 1. Semestinya kan tahu. Iya. Pertanyaan kenapa dia nggak langsung 3 kail? Dan seterusnya, kenapa dia nggak pakai jaring? Dia tahu jaring itu jauh lebih gede. Ada juga dengan pukat harimau, dia tahu pakai pukat harimau itu bisa dapat peluangnya lebih besar gitu. Tapi kenapa mereka nggak pakai? Kenapa itu? Mungkin dia nggak tahu ilmunya ya.
ilmunya mungkin dia nggak tahu. Bagaimana gue mau bikin 3 kail sedangkan ilmunya gue nggak ada? Bagaimana gue mau bikin jaring sedangkan gue nggak punya ilmunya? Padahal dia tahu kalau gue pakai itu gue bisa jauh lebih besar. Berarti ada ilmu yang harus diketahui biar kita bisa berproses itu. Karena ada ilmunya, maka orang mau akan berproses. Gitu. Gue dengerin tuh Yan. Keren gak gue? Keren, dahsyat. Tapi pertanyaan gue belum kejawab. Apa lagi? Kenapa training itu harus bayar? Sedangkan tadi lu bilang ikan, ya kan, di lautan, ya kan, nafas Tuhan ngasih gratis. Training kenapa nggak gratis? Bukan harimaunya nggak gratis ya. Oh iya, lupa gue. Semakin besar pengorbanan lo, semakin besar yang lo keluarin, maka semakin besar juga peluang lo buat dapetin rezeki yang jauh lebih besar lagi. Disitulah butuhnya kita pengorbanan kita. Dan itu buat diri lo sendiri. Satu lagi ya, S1 sama S3. Lebih besar mana keluar duitnya? S3. Lebih besar mana prosesnya? S3. Nanti ketika dia selesai sekolah, lebih besar mana gajinya? S3. Gue minat gabung, tapi gue pikir-pikir dulu. Soalnya gue masih ragu. Yang lo raguin nih apa? Balik modal udah, gue jelasin. Lo nggak bisa ngomong udah, apa lagi? Memperkaya yang di atas udah, kagak. Cari-cari orang udah, Bukan apa bidang lagi? gue. Bukan bidang gue udah. Dan ragunya apa lagi? Ya nggak ada sih. Ya tinggal coba lah. Coba sih. Teng. Capek gue negatif terus. Turun imunitas tubuh gue. Jadi gimana Mario? Dahsyat. Gue nggak bisa begini. Sama.